Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang telah memasuki babak baru. Polda Jawa Barat telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Subang pada 2021 lalu. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Yosep Hidayah, suami korban, M. Ramdhanu, keponakan korban, Mimin, istri kedua pelaku, Arigi dan Abi, anak tiri Yosep, sebagai tersangka. Yosep dan Danu ditahan, sedangkan Mimin, Arigi, dan Abi tidak ditahan. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang mengaku dan kini jadi justice kolaborator. 1. Ditemukan di bagasi Alphard. Pada 18 Agustus 2021, warga Kabupaten Subang dikejutkan dengan temuan mayat ibu dan anak bersimbah darah di dalam bagasi mobil. Polisi memastikan mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. 2 jasad ibu dan anak itu ditemukan di bagasi mobil jenis Alphard di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Rabu 18 Agustus. Identitas keduanya diketahui bernama Tuti dan anaknya Amelia Mustika Ratu. Meski sudah memanggil beberapa saksi dan penyelidikan terus berjalan, namun polisi masih belum bisa menangkap pelaku. Karena progres penanganan kasus itu macet, akhirnya Polda Jabar mengambil alih penyelidikan dan penyidikan dari Polres Subang. 2 tahun lebih tak terungkap. Kasus pembunuhan ini sudah lebih dari 2 tahun tak terungkap, meskipun telah diambil alih oleh Polda Jabar pada November 2021. Kasus setelah pemeriksaan intensif selama 3 bulan terakhir, misteri pembunuhan satu persatu mulai terkuak. Polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yakni Yosep Hidayah, suami korban, M. Ramdhanu, keponakan korban, Mimin, istri kedua pelaku, Arigi dan Abi, anak tiri Yosep, sebagai tersangka. Yosep dan Danu ditahan, sedangkan Mimin, Arigi, dan Abi tidak ditahan. 3. Pengakuan Danu. Beberapa waktu lalu, pria berinisial MR alias Ramdhanu alias Danu yang merupakan orang dekat YH datang ke Polda Jabar. Ia mengaku terlibat dalam pembunuhan, namun bukan eksekutor. Danu mengaku pada penyidik bahwa ia diperintah Yosep untuk membawa golok dan mengantar ke TKP. Setibanya di sana, Danu diminta Yosep untuk menunggu di garasi. Setelah menyerahkan golok, dia mengaku tidak mengetahui bagaimana eksekusi terjadi. Dan setelah mendengar teriakan korban, MR sempat masuk dan melihat salah satu tersangka ikut membenturkan kepala korban ke tembok, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. 4. Danu ajukan justice kolaborator. Salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, M. Ramdhanu alias Danu, mengajukan justice kolaborator. Salah satu tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, M. Ramdhanu alias Danu, mengajukan status justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ahmad Taufan, kuasa hukum M. Ramdhanu, mengatakan kliennya merupakan pembantu majikannya, yaitu Yosep Hidayah. Selain itu, merupakan anak angkat dari Yosep Hidayah. Anak angkat dia, ucap dia saat dihubungi Rabu 18 Oktober 2023. Selain anak angkat, ia menuturkan kliennya sering membantu majikannya atau menjadi tukang suruh. Taufan mengatakan kliennya saat ini menyerahkan diri karena merasa berdosa dan mengalami tekanan luar biasa. 5. Yosep mempunyai 2 istri. Korban Tuti Suhartini diketahui merupakan istri pertama tersangka Yosep Hidayah dalam sebuah wawancara eksklusif di program Aiman di Kompas TV 2 tahun silam. Yosep membantah tudingan telah membunuh Tuti, istri pertamanya. "Tidak, saya sama sekali tidak melakukan. Itu fitnah," ujar ketika itu. Ia pun menceritakan kronologi menjelang pembunuhan pada malam yang diduga waktu kejadian. Yosep mengaku bertemu dengan istri pertamanya, Tuti, pukul sekitar 21.00. "Saya pergi dan pamit," katanya. Namun saat mau keluar, sang istri meminta agar pintu rumah diselot terlebih dahulu. Setelah itu, ia pergi menuju ke istri muda, yakni Mbak Mimin.
Sekitar pukul 21.30, ia masuk kamar dan sudah tertidur. Karena capek dan bangun biasanya pukul setengah 4 pagi. Ini jadi pukul 5, biasa sholat subuh di masjid, jadi tidak, katanya. Keesokan pagi sekitar pukul 07.15 ia pulang kembali ke rumah istri tua. Namun, alangkah kaget ketika rumah berantakan. Saat itu Yosef mengaku tak menemukan jenazah korban. Ia pun menduga bahwa kasus ini adalah penculikan. Yosef lantas melaporkan kasus tersebut ke Polsek setempat. Namun belakangan perkara ini berhasil dibongkar satu persatu. Salah satu saksi yang diduga persis mengetahui pembunuhan, Danu, telah menyerahkan diri.